semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Simanjuntak SE, pangkat dan golongan penata tingkat 1 3D. Saat ini saya bekerja di Inspektorat Pak Barat Provinsi Sumatera Utara dan saya sedang mengikuti pelatihan PPUPD ke jenjang Madya. Pada kesempatan video ini saya akan menayangkan beberapa kegiatan dalam rangka menyelesaikan tugas portofolio dinamis sebagai berikut. 1. Cara memperagakan kepada inspektur terkait dengan revisi program kerja, review, evaluasi, monitoring, dan atau pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan umum pemerintah daerah. Oke, coba Agnes. Saya lagi evaluasi kader pegawai Ibu. Gimana saya buat ini Bu? Sudah berapa kali nggak datang ini Bu? Itu OPD mana itu? OPD itu saya ambil tes. Ini dia Bos. Gimana biar bagus? Kita koordinasi dulu ini. Coba tanya dulu ke bagian umumnya. Ketua umum terkait kehadiran mereka. Apakah mereka sudah melakukan peringatan atau sudah ada teguran? Kalau memang dia 2 atau 3 kali kan harusnya sudah ada peringatan gitu ya. Kan nggak mungkin langsung kita bilang ayo nggak usah, udah kita tidak hadir. Atau bagaimana? Ini ibu konsultasi lah dulu, konsultasikan dulu ke kasubatnya bagaimana ini keadaan ASN-nya. Apakah mereka sudah melakukan teguran atau memang belum? Dan satu lagi untuk ke tunjangan kinerja kita kan, itu Ibu Agnes juga harus tanya bagaimana, apakah sudah dilakukan pemotongan apabila mereka tidak hadir beberapa hari, atau bagaimana sistem yang sudah mereka lakukan. Kalau kita sudah dapat nanti yang terkait apa yang kita dapat dari kasubagnya, info yang kita dapat, misalnya mereka sudah melakukan peringatan pertama atau teguran 1, teguran 2, nah disitu baru bisa kita konsultasikan lagi ini kembali ke BKD. Apakah memang sudah dilakukan mereka? Kalau belum, kita buat prosesnya. Saya rasa begitu. Tapi coba komunikasi dulu lah. Karena kabinnya komunikasinya, iya, bedanya. Ya, bagaimana sebenarnya? Ini cuma baru 1 harinya dia nggak datang kan? Kan nggak mungkin langsung kita kenakan hukuman PP 94 atau dia ada pemotongan TPP-nya langsung kita masuk ke TPP peraturan bupati yang nomor 40 itu tahun 2014 ya? Nggak salah itu Bu Agnes? Atau peraturan bupati nomor 14 ya? 14 tahun 2024 ya? Coba dikaitkan dulu nanti. Jadi Ibu enggak jadi salah langkah kita, karena kalau kita pegawai ini kan ada riskan kita hidup ya. Jadi menurut saya coba dihubungi dulu kasubagnya bagaimana tindakan yang sudah dilakukan, lalu kita ambil solusinya. Jadi ada hubungi dulu ya Bu kasubagnya ya. Hubungilah dulu kayak mana kata kasubagnya. Ya, di situ setelah kita dapat info dari kasubag baru kita lakukan tindakannya Ibu. Ya Bu. Ya. Kedua, cara menjelaskan kepada inspektur terkait dengan hasil analisis dan evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam penerapan SPM. Oh ya, masuk Bu Agnes. Oke, saya bantu Bu Agnes. Saya ingin melaporkan hasil audit tertentu Bu tentang pelaksanaan SPIP dan SPM di Puskes tahun 2020 Bu. Oh ya, apa saja yang sudah kalian lakukan Bu? Gini Bu, kemarin kami meminta keterangan dari pejabat paling bawah, dari seksi pelayanan medis, kemudian seksi penunjang medis, dan kasubag perencanaan umum, TU sampai ke direkturnya Bu, ke Pakapusnya. Terus keterangan apa yang kalian dapat dari mereka itu? Intinya Bu, mereka mengakui bahwa di Puskes itu belum seluruhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan kata lain, SPM-nya belum tercapai Bu. SPM-nya belum tercapai ya? Kira-kira apa penyebabnya itu Bu? Banyak Bu. Salah satunya di pelayanannya belum mengacu ke SOP Bu. Jadi mereka itu sudah ada SOP sebenarnya Bu, tapi tidak dijadikan sebagai acuan untuk pelayanan
dan kemudian monitoring dan evaluasi SOP itu Bu, dilakukan untuk integritasnya Bu. Loh, kemudian solusi apa yang akan kita lakukan mengatasi itu semua, Bu Anas? Jadi Bu, hasil audit kami rekomendasikan, kami sudah melaporkan ke direktur kampusnya agar segera menerbitkan perbuk itu Bu tentang standar pelayanan minimalnya SPM itu Bu. Kemudian menerapkan SOP-nya dengan seluruh pegawainya itu menandatangani integritasnya Bu. Kemudian solusi apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal itu semua? Itu kira-kira udah kalian pikirkan nggak? Udah Bu, rekomendasinya kan Bu, kami suruh menerbitkan perbuknya Bu, baru membuat menandatangani integritas itu Bu, integritas pegawai Bu. Oh gitu. Jadi kalau untuk penandatanganan integritas itu caranya bagaimana Ibu Anis? Saran kami Bu, semua pegawai itu harus mendatangani fakta integritas itu Bu, kemudian bekerja sesuai dengan efisiensi, sesuai dengan SOP-nya Bu, sehingga untuk menghindari pemborosan, terutama pemborosan anggaran Bu. Pemborosan anggaran ya. Ya kalau gitu baiklah. Gini dia Bu Anas, itu plan kerjakan yang bagus. Dan apabila lebih baik lagi nanti hasilnya pun akan lebih bagus, dan setelah nanti kalian kumpulkan keseluruhannya akan saya periksa kembali, saya akan pelajari, baru kita kompromikan kembali. Mengerti kan Bu Anas? Terima kasih ya Bu. Siap. Permisi Bu. Ya. 3. Cara mengkonfirmasi substansi temuan NP2HP dengan penanggung jawab kepada objek atau kegiatan dengan rekomendasi yang tertuang dalam LHP. Siang Bu, selamat siang. Kenapa salah dulu? Sekarang ganti dari 10 pagi. Iya Bu, tadi bantu saya kurang di jalan. Iya. Begitu, bilang ketemu aja ya Bu. Baik. Ibu Bapak kami, pertama saya ucapkan terima kasih atas persediaan waktu Ibu untuk termasuk pemeriksaan temuan kami Bu. Dari hasil pemeriksaan kami ini terdapat dokumen yang harus Ibu perbaiki Bu tentang BUMDes itu Bu. Iya Bu. Kalau dibaca dulu ya Bu. Iya Bu. Saya sejarah sedikit ya Bu, poin yang perlu diperbaiki. Secara umum pelaksanaan BUMDes di desa itu sudah baik. Hanya saja pelaporan ini masih kurang dan perlu perbaikan Bu, karena menurut PP nomor 11 tahun 2021 BUMDes wajib memberi laporan secara tahunan ya Bu. Di desa itu belum ada laporan secara tahunan itu Bu. Silakan dari dulu ya Bu. Ini Bu, ini Ibu ya. Ini. Jadi kelanjutannya bagaimana nih Bu? Di beberapa catatan yang ada, itu Ibu, ada kolom saran dari kami Bu. Jadi Ibu ikuti saja saran kami apa, kemudian Ibu perbaiki ya Bu. Setelah itu ada beberapa THP nanti Bu. Dan Ibu ikuti ya, ikuti saja Bu. Gimana tahu Ibu setuju sama dari saran kami. Kalau misalnya itu saran Ibu, Sudah Bu, pasti. saya buat saran-saran ini agar kedepannya BUMDes di desa itu lebih bagus lagi ya Bu. Kita administrasi laporannya aja Bu yang kurang baik Bu. Iya Bu. Kalau bisa ada yang kurang jelas Bu. Saya rasa sudah jelas Bu. Dan terima kasih atas segalanya saran-sarannya. Mudah-mudahan BUMDes di desa saya ke depannya semakin bagus. Terima kasih Bu. Saya permisi juga ya Bu. Ibu terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Bu. Atas jalan ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Keempat, cara komunikasi dengan pihak terkait guna mengklarifikasi pengaduan masyarakat dalam rangka pemeriksaan khusus. Bu, saya mau konfirmasi Bu terkait pengaduan dari masyarakat Ibu tentang pekerjaan fisik kemarin Bu. Ada katanya tidak dibayarkan oleh perangkat desa, apa benar itu Bu?
Sudah saya bayarkan itu. Tapi menurut fakta yang saya terima Bu, ini belum dibayar Bu. Oh iya, Iya, TPK-nya udah ditanya tuh, Bu. itulah belum Bu. Cuma kata masyarakat ada yang nggak dibayarkan memang Bu. Gimana itu Bu? Nanti saya cek nanti Bu ya sama TPK-nya. Kan TPK-nya sudah saya serahkan ininya uang-uangnya itu sama mereka. Kapan saya bisa terima Bu? Tapi informasinya Minggu ini lah Bu, nanti saya kasih kan hari Minggu lah Bu, kelamaan. Ini kan hari Jumat Ibu. Saya mau jumpa kalian dulu sama itu ya TPK-nya. Nanti sore nggak bisa Bu. Besok lah ya Bu ya. Saya serahkan. Ya, saya akan cepat ya Bu. Ya, Saya terima di mana Bu? saya antar ke kantor juga boleh nggak Bu? Itu ke apa? WA ya Bu, boleh sama saya kalau udah ada ya Bu. Iya, siap Bu. Terima Ada nomor Ibu nih? Oh, ada Bu udah. Iya, oke. Terima kasih Bu. Ya. Dan kelima, cara menjelaskan rencana kerja antara APIP dengan HPA dalam rangka pelaksanaan aksi pencegahan korupsi dan pungutan liar. Terima kasih. Siang Bu. Siang. Ada apa itu Mbak Agnes? Ini Bu, Apa itu yang bisa saya bantu Mbak Agnes? kan ada kegiatan kita Bu Hmm. terkait rencana kegiatan pencegahan korupsi dan pungli Bu antara APIP dan HPA Bu. Dalam hal ini kan Bu, rencananya kita ini membuat penyuluhan Bu ke semua aparatur desa sekitar aparat Bu. Oh, dari APH itu siapa aja kira-kira yang ikut dalam sosialisasi atau penyuluhan yang akan kita lakukan? Bu Agnes? Sesuai dengan informasi yang kami terima Bu, kalau dari jasa menteri itu ada kasih Pixus, ada kasih Intel Bu, dan kalau dari kepolisian ada kaset tracing dan kaset Primus Bu. Wah, rame ya? Iya Bu. Kalau gitu nanti saya coba hadir lah di acara tersebut di penyuluhan itu. Kira-kira apa lagi? Jadwalnya udah ada Bu Agnes? Kemudian jadwalnya sudah ada Bu. Penyuluhan pertama itu kalau nggak salah lusa Bu. Lusa ya? Iya, kalau Ibu kalau berkenan hadir akan kami minta kembali Bu. Oh, lusa. Iya, Bu. Itu hari Selasa kayaknya ya Bu Agnes ya? Iya. Oh, supaya kan kayaknya ada jadwal saya ini keluar ini. Kemarin disuruh inspektur saya ini ada ya pertemuan di hari Selasa. Tapi nanti saya upayakan lah. Kalau mengenai nanti pembagian materinya Bu, penyuluhan antara APIP dan HPS itu sudah ada Bu. Dan sudah kami sampaikan juga pembagian tugas-tugasnya Bu. Berarti itu udah selesai semua ya? Udah fix, maksudnya perencanaannya udah matang ya? Sudah Bu. Sudah matang perencanaannya ya? Gini juga Bu Agnes, nanti ininya materinya Bu Agnes buat, Bu taruh di meja saya. Dan satu lagi, jangan lupa buatkan materi berupa PowerPoint. Nanti mana tahu Pak Inspektur nggak bisa hadir, atau saya nanti yang di situ ikut memberikan materi. Jadi kan kita udah tahu apa saja yang akan harus kita berikan kepada aparatur desa ini tadi ya, terkait dengan apa tadi itu, korupsi ya Pak? Korupsi. Nanti buatkan dia berupa PowerPoint. Jangan lupa Bu Agnes, jadi siapkan, nanti taruh ke meja saya, nanti saya baca-baca dulu, mana tahu mana nanti yang sesuai, mana yang enggak ya. Kalau mengenai PowerPoint materi itu Bu, seperti yang kemarin itu. Oh, seperti tahun lalu? Iya Bu, kita tinggal ngeprintannya aja Bu. Oh, tapi alangkah baiknya Ibu buatkan dulu ya, biar saya baca-baca kembali. Maklum Bu Ane, sudah tua saya ini, bisa Bu. Jadi kira-kira apa lagi nih yang ada kekurangannya? Ini tidak ada lagi Bu. Oh, nggak ada lagi kekurangannya, berarti perencanaannya udah matang nih ya, berarti tinggal pelaksanaannya. Kalau gitu nanti usahakan dulu lah PowerPoint itu tadi biar saya pelajari. Kalau nanti PowerPoint itu entah Pak Inspektur nanti yang melakukan apa namanya ini yang biasa Bu Agnes, dia yang memaparkan ke aparatur itu. Kalau nanti Bapak itu tidak berhalangan, Bapak itu kalau berhalangan saya gitu. Jadi harus bagus loh Bu Agnes, selalu kita ini perangkat desa ini sekabupaten Tapak Barat. Nah, jangan lupa nanti itu dokumentasi, Ibu jangan lupa ya. Nanti kalau ada yang kurang, koordinasikan aja. Oke, siap? Bisa kan Bu?
Oke lah kalau gitu. Siapkan lah Bu Anies ya. Ini saya ada pula ini rapat bentar lagi keluar. Kalau ada apa-apa kabari aja ya. Terima kasih ya Bu. Oke.